Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everyone. Today we are going to study about world and me. Ya, mengenakan. Everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study about world and me. Yeah. Okay. The first one is world. Yeah. For world, I divided it into two. Ya, ibu bagi menjadi dua. Ada world like dan world biasa. Okay. First, di sini ada kata I'm thirsty. Terus I want a glass of water. Di sini I'm thirsty, I would like a glass of water. Terus ada I'm thirsty, I would ada kata juga I would open the door. Nah, di sini ada kata want, would like, dan would. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran Kak, kita harus tahu dulu kan maknanya nih. Apa sih kata would like itu, kata would itu apa, supaya kita bisa menggunakannya. Nah, di sini want, would like, dan would have a same meaning. Ya, jadi mereka memiliki makna yang sama, yakni apa? Would like dan would memiliki makna sama dengan want. Berarti want ini apa? Mau. Gitu ya. Want ini adalah mau, jadi would like dan would itu adalah maknanya berarti I would like a glass of water. Berarti saya mau satu gelas air gitu kan, satu gelas air bahasanya. Misalnya gini, I will open the door. Saya mau membuka pintu. Kayak gitu ya. Nah, di sini maknanya semuanya mau. Nah, di sini lagi kita balik langsung ke yang sebelah sini. Ada beberapa subjek menggunakan would like dan a glass of water. Nah, di sini I would like, you would like, she would like, he would like, we would like, they would like. Nah, semua subjek ini dia menggunakan would like. Ya, tidak ditambahkan s, misalkan jadi wolves gitu atau wolves, nggak ada. Jadi semuanya would like tanpa ada tambahan kata. Sama juga yang would berarti menjadi I would, you would, she would, he would, we would, they would. Gitu ya. Nah, misalkan di sini ada would like a glass of water, berarti I would like a glass of water. Bagaimana kalau misalnya ibu bilang coba ganti subjeknya menjadi we, sama, tetap dia tidak berubah, cuman hanya subjeknya aja yang diubah. Berarti we would like a glass of water. Terus misalkan bagaimana kalau misalkan would, berarti kalau would gimana? Open the door tadi gitu ya. Nah, sama juga dia nggak ada perubahan. I will open the door. Bagaimana kalau ibu minta ganti she? Jadi she would open the door. Jadi untuk subjeknya ketika dirubah-rubah, yang would ini tidak akan berubah juga. Ya. Nah, bagaimana dengan singkatan? Sekarang kan banyak ya kayak kata-kata singkatan atau mungkin yang kata-kata digunakan dalam bahasa gaul, bahasa Inggris gitu kan ya. Banyak yang menggunakan singkatan. Nah, di sini bagaimana cara menyingkatnya? I will menjadi I'd. You will menjadi you'd. She will menjadi she'd. Gitu kan? Terus he would menjadi he'd. We would menjadi we'd. They would menjadi they'd. Gitu ya. Jadi dibacanya seperti itu. Nah,
Jangan salah, jadi kalau misalkan ini ada I, tanda petik D, ini apa sih gitu kan, ini cuman kayak gini doang, ini namanya singkatan dari I would gitu, jadi kalian jangan bingung. So, seperti biasa kalau ada kalimat pasti ada positive and negative sentence gitu ya kak ya. Nah, di sini ibu akan kasih tahu kalian, yang pertama kita would like dulu deh. Yang would like dan would memiliki perbedaan gitu ya, perbedaan struktur penggunaan katanya. Nah, apa bedanya? Sekarang kita masuk. Yang pertama adalah would like. I would like to go to the bathroom. Gitu kan ya. I would like to go to the bathroom. Ini adalah kalimat positif gitu kan ya, karena tidak mengandung kata don't atau menggunakan tanda tanya, maka kita sebut ini adalah kalimat positif atau statement sentence. Nah, di sini apa sih Bu yang berbeda? Yang berbeda pertama dari sininya kata kerjanya gitu ya. Kalau misalkan would like gitu kan, I would like. Nah, I would like ini kalau misalnya kata would like harus ditambahkan to atau infinitif sebelum kata kerjanya gitu ya. Jadi rumusnya adalah would like plus infinitif. Infinitif itu apa ini? To go misalkan, atau to eat, atau to wash kayak gitu. Jadi ada sebelum kata kerjanya ada kata to, itu dinamakan infinitif gitu ya. Jadi kalau misalkan would like ada kata kerja, dia menggunakan to. Tapi kalau misalnya ini tadi gimana? Yang ini Bu, glass kok nggak pakai to gitu. Glass kan bukan kata kerja gitu kan. Glass ini adalah kata benda atau noun yang biasa kita sebut. Maka dari itu dia tidak menggunakan to biasa. Yang menggunakan to ini adalah yang menggunakan kata kerja seperti go, eat, terus walk, terus run, yang kayak gitu-gitu. Itu adalah sebuah kata kerja, jadi harus diikuti dengan kata to gitu. Misalkan I would like to go to the bathroom gitu kan, saya mau pergi ke kamar mandi. Nah, sekarang kalimat tanyanya bagaimana? Would you like to go to the bathroom? Nah, ini adalah kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Bedanya di apa? Jelas di would dan like. Bedanya kenapa sih kok mereka dipisah? Ya seperti kalimat-kalimat yang lainnya gitu, kayak yang udah ibu ajarkan. Jadi kalau misalkan kalimat tanya itu pasti kata bantu kan. Would ini adalah sebuah kata bantu ya kayak. Jadi kata would ini dimajukan ke depan gitu kan, sama kayak to be misalkan is, misalkan are you sleeping, karena kan to be-nya di depan gitu kan, karena itu udah kalimat tanya. Sama juga seperti ini, would you like to go to the bathroom. Nah, untuk yang would like ini, dia ketika berubah menjadi kalimat tanya itu dipisah. Nah, jadi would-nya itu ditaruh sebelum subjek. Ini subjek berarti ditaruh sebelum subjek. Tapi kalau misalkan like-nya itu ditaruh setelah subjek gitu kan. Would you like to go to the bathroom? Jadi nggak ada yang berbeda gitu. Dan selain yang would sama like-nya ini kita pisah gitu ya kayak. Ini untuk yang would like. Nah, sebelum ke respons kita lari dulu ke sini yang would. Bagaimana dengan yang would? Yang would ini kalimat positifnya adalah I would go to the bathroom. Oke. Di sini tadi ibu jelas taruh go juga. Kenapa go? Di sini adalah kata kerja. Jadi biar sama-sama gitu ya, sama-sama go. I would go to the bathroom. Saya mau pergi ke kamar mandi. Nah, kok di sini nggak ada to-nya? Oke. Untuk would yang tidak menggunakan like, dia tidak menggunakan infinitif. Jadi rumusnya hanya would plus verb 1. Karena apa? Karena dia tidak menggunakan like-nya itu. Jadi kalau misalnya hanya would, dia seperti biasa, I would go to the bathroom. Tentu menggunakan verbnya verb 1 atau kata kerja dasar.
gitu ya. Nah, cara bikin kalimat tanyanya bagaimana? Kalimat tanya. Bikin tanyanya gimana? Sama kayak yang would like tadi, would-nya dipindahkan ke depan. Hanya udah tidak ada tambahkan like-nya gitu ya. Oke, Ibu rasa insya Allah kalian pahami. Nah, terus responsnya bagaimana dari pertanyaan tersebut. Misalkan ditanyakan, would you like to go to the bathroom, gitu kan, mau nggak kamu ke kamar mandi, misalnya kamu mau nggak ke kamar mandi, gitu kan, would you like to go to the bathroom. Nah, pastikan kalau misalnya kalimat tanya gitu ya, itu pasti membutuhkan suatu respons atau jawaban. So how we respond for the question. Jadi kita cara meresponsnya itu kan, kalau mau nggak gitu kan, mau nggak pasti jawabannya bisa iya, bisa juga tidak gitu kan, atau mungkin sesuatu yang menanyakan sebuah persetujuan gitu kan, mau nggak pasti kan kayak gitu, itu adalah kalimat persetujuan gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu bisa kalian jawab I would ya, mau kalian itu would like, mau itu would, itu tetap hanya menggunakan would, jadi nggak ada namanya yes I would like, itu nggak ada gitu ya. Jadi cukup yes I would gitu. Nah, kalau misalkan tidak bagaimana? No I wouldn't atau would not gitu ya. Terus ada juga yes of course, boleh kalian menggunakan selain would, boleh. Dan yes of course gitu, bisa juga jadi certainly gitu kan, bisa juga jadi sure. Nah, tapi sure ini digunakan untuk kata yang informal. Nah, kalian sudah belajar waktu itu informal adalah kata yang kurang sopan, bukan kurang sopan, bisa digunakan untuk teman sebaya atau umur yang di bawah kita. Jadi bukan digunakan untuk seseorang yang umurnya lebih tua gitu kan, lebih dewasa dibandingkan kita. Oke, so just now we have already studied about would gitu kan, and would like. So we're going to continue to the may. Nah, may sebenarnya strukturnya gampang Kak. Dia tidak terlalu berbeda. Cuman untuk may dia digunakan untuk kalimat tanya aja. Jadi nggak ada kalimat positifnya, nggak ada kalimat negatifnya. Dia hanya kalimat tanya. Karena may di sini bukan kayak maybe yes, maybe no gitu. Nggak kayak gitu. Jadi bisa iya, bisa enggak, bukan kayak gitu. Jadi penggunaan may di sini berfungsi sebagai sama kayak would like dan would gitu. Makanya kenapa Ibu taruh di sini. Nah, penggunaan I would like a glass of water. So, I will open the door, sama may I borrow your book. Di sini kata yang Ibu garis bawahi memiliki makna yang sama, the same meaning. There are is mau gitu ya. Jadi sama-sama memiliki kata mau. Yang would like-nya berarti mau, would juga mau, may juga mau. Cuman perbedaannya dari seni bahasanya aja. Kayak gitu ya. Oke, di sini kita langsung lanjut ke kalimat. Ada kata may I borrow your pen gitu kan. Ini kalimatnya. May I borrow your pen. Maukah di sini memiliki makna maukah kamu meminjamkan saya pulpen? Maukah kamu meminjamkan pulpen kamu ke saya? Gitu pokoknya ya, meminjamkan pulpen. May I borrow your pen? Kayak gitu. Terus ada kata may I please borrow your pen. Nah, di sini kenapa ada Ibu tambahkan please dan Ibu garis bawahi? Nah, untuk please itu digunakan kalau misalkan bahasa yang sopan. Jadi ketika kalian ingin menanyakan kepada seseorang yang lebih tinggi lah umurnya gitu, yang seperti Ibu bilang gitu kan ya, itu bisa menggunakan bahasa yang formal seperti ditambahkan please di setelahnya subjek gitu kan. May I please borrow your pen, kayak gitu. Oke. Terus di sini tadi kalau misalnya jelas kalimat tanya tadi pasti ada respon. Nah, responsnya itu nggak jauh-jauh beda sama yang would tadi Kak. Sebenarnya sama.
responsnya itu dari yes of course, certainly gitu, sure, no problem gitu kan ya. Jadi kalau misalkan kalian pingin meminjamkan pulpen kepada teman kalian, jawabnya pasti kayak yes of course gitu kan ya. Ini adalah beberapa jawaban yang bisa kalian gunakan untuk menjawab suatu pertanyaan dari kalimat-kalimat may atau would ya. Jadi dua-duanya sama, bisa digunakan untuk may dan would atau would like gitu ya. Tapi yang ibu bilang tadi seperti sure, no problem juga sama, dia masuk ke informal gitu kan ya, bukan bahasa yang formal tapi informal gitu. Jadi jelas tidak boleh kalian gunakan kepada guru, orang tua dan lain halnya gitu. Di sini ada contoh percakapannya ya, seperti ini bisa kalian lihat. Okay, so I think enough for our lesson today. I want to say thank you for all of you who have already watched my video till the end. Yeah, so please study hard more and more. Ya, tolong belajar lagi yang sangat giat. And the last is wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.